Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dia nggak tahu ada ayatnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki. Tuh, termasuk ilmu Allah kasih, termasuk jabatan, posisi kerja nih, ya kan? Dari mulai karyawan biasa, kontrak, tiba-tiba naik. Siapa yang ngasih? Allah. Ya kan? Kenapa? Karena orang itu mungkin apa? Beriman kepada Allah, maka Allah janji kasih. Allah yang ngasih kekuasaannya, gitu loh. Ya kan? Nah, sebaliknya, dan engkau yang cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Makanya jangan sombong, gitu loh. Kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, kata orang, gitu ya kan. Jangan dibawa ngabul, sombong. Kalau ada buah, mati tuh orang. Kalau nggak ada buah. Nah ini karena kata-kata yang sudah terbiasa. Padahal kata-kata itu yang suka lama-lama menyimpang. Kalau diungkapkan maka yang masuk apa? Bukan malaikat, bukan setelah Allah, tapi jin dan setan yang masuk. Kenapa? Dengan kata-kata kita yang nggak bagus. Kalau bukan karena gua, agak selamat tuh orang. Tapi semuanya karena Allah. Jadi jangan kaget. Kok sekarang dulu gua kaya, ya kan? Duit gampang ada aja, rezeki ada aja, tapi kenapa sekarang jadi susah, gitu loh. Kenapa sekarang ekonomi gue sangat banget ini? Nah, kita percaya ini ayatnya. Allah yang memberikan kekuasaan, termasuk rezeki situ ada. Tapi Allah pula yang mencabut kekuasaan orang tersebut. Terus kehendak Allah, gampang aja, kan gitu. Jadi nggak ada kata-kata Allah itu sulit. Tapi kalau kita berpikir, ya kan? Kita punya 3. Nih, kadang-kadang suka nggak paham. Makanya apa kalau ibda binafsik, lihat diri sendiri. 1, ada ujian. 2, ada ujian depan sama nggak? Ada anggur. Ada 1 lagi sama. Ingat, ketika kita timpa ujian, maka imbalannya apa? Berat. Ingat. Ketika kita ditimpa teguran sama Allah, imbalannya apa? Kembali taubat. Nah, ketika kita timpa azab, kembali apa? Apa nih? Hah? Ujian, derajat, teguran, maka kembali ke Allah. Kalau azab, berfirik. Kata Rasulullah, ibda bin nafsik. Ibda'u bin nafsik. Lihat diri kamu. Nah, kita punya 3 nih, ya kan? Ada ujian, ada teguran, ada azab. Kita berpikir, kalau ujian Allah, berarti ini orang mau menuju iman.
Udah pasti diuji, dicoba sama Allah. Semua hamba-hambaku yang beriman akan aku uji sampai dia menjelang kesabarannya. Sampai tingkat kesabaran. Maka kalau dia beriman, enggak cukup dia beriman sama Allah. Kata Allah, ujian dulu. Gitu loh. Enggak sembarang kita beriman kepada Allah, kita sholat, kita zikir, kita berbuat baik sama Allah, tiba-tiba rezeki ngampar. Belum tentu. Betul nggak? Betul nggak? Belum tentu. Enak banget begitu, gue juga mau. Kan begitu ya? Yalah, gue sholat, gue zikir aja dah, cukup. Tapi kata Allah, diuji dulu imannya. Sampai di mana kualitas imannya, gitu loh. Kalau dia udah bisa beriman kepada Allah, nah, apa iman itu? Kan banyak. Nyambung ya. Ada satu ayat nih, ya kan? Nah, berarti kalau dia beriman sama Allah diuji, maka timbalannya derajat. Tuh. Naik tingkat, kata Allah mau diuji nih imannya. Kalau dia nggak mampu di sini, maka turun, drop, habis. Timbulnya anak-anak. Nah, ketika kita diuji sama Allah, ya kan? Itu apa dulu? Ketika kita diuji sama Allah, ujian. Nah, ini kemampuan. Ini kemampuan di atas. Ini ujian. Nah, ini solusi. Ingat, ujian Allah bilang, aku tidak memuji seseorang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah udah tahu batasan siapa, sampai di mana Hilman kemampuannya. Oh, segini, dikasih ujiannya sampai sini. Oh, si Hilman katanya cuma 90%. Nah, ujian dari Allah itu cuma 50%, gitu. Gak mungkin lebih dari 90%. Ini ujian Allah. Ini kita kemampuan ini. Ini sini di atas. Tapi di bawah ujian kita. Jadi nggak ada kata-kata kita stres, ya kan? Kalau kita diuji sama Allah, maka kembali kepada Allah. Ingat, ini ujian, ini azab gua, atau teguran gua. Ya kan? Gua kan lagi rajin sholat nih. Lagi mulai jadi orang bener, ya kan? Alhamdulillah kata nyokap gua mau jadi orang bener nih. Udah rajin sholat, udah mau ngaji. Tiba-tiba ada cemoohan, ada fitnah, berarti ujian dulu. Tapi kalau dia nggak mampu di sini, nah, hati-hati. Di saat seperti ini, udah pasti ini datang nih. Siapa nih? Hah? Ini pasti nunggu ini. Tapi itu udah, lu nggak usah pikirin. No, lubang salon enak no, bisa hilang masa lalu. Nah, dia lupa dengan sang pencipta, sang pemberi ujian sang. Ya kan? Tapi ketika dia ditimpa ujian, dia kembali ke Allah, maka derajat imbalannya, betul nggak? Derajat, rezekinya bertambah. Itu pun nggak langsung proses, nggak secepat. Ada yang cepat. Ada sekali sehari dia bertobat, besok dikasih rezeki sama Allah. Ingat ayatnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya kan? Ada yang orang setiap maksiat tapi rezeki gampang banget. Wah, gua nggak tahu deh itu, Pak. Ya kan? Dari mana rezekinya kita nggak tahu. Nah, ujian ini macam-macam. Ada bentuknya masalah, ya kan? Ada bentuknya, apa lagi? Sakit, apa lagi? Ada bentuknya? Rezeki, Miskin. harta. Ada bentuknya?
Ya kan? Nah, kita lihat. Ya kan? Orang mana gue gak ada masalah. Lagi nggak sholat nih, gue lagi maksud terus tapi enjoy-enjoynya di hati. Ya. Tapi kenapa saat gue mencapai tingkatan ke Allah ini ada aja masalah tiap hari. Nah, ya kan? Maka semua kembalikan ke Allah. Kalau kita kembalikan ke Allah, saya yakin pasti ada solusi. Karena nggak mungkin setiap masalah pasti ada solusi. Apa Allah bilang? Innamal usri yusra, fa innamal yusra, innamal yusra. Surat Al-Insyirah. Di balik kesulitan ada jalan kemudahan. Jadi nggak mungkin kalau masalah nggak ada solusinya. Oh, Ustaz, saya udah bertahun-tahun nih nggak ketemu tuh masalahnya. Mustahil. Maka kembali dong ke Allah. Gitu. Allah lagi nungguin ente tuh. Pul, minta, kata Allah. Ya kan? Kenapa? Kalau kita nggak minta sama Allah, maka ini yang masuk wajar. Kalau mau solusi, wajar dia galau. Maka hatinya brutal. Kalau udah brutal, maka lepas dari Allah. Ya, udah. Maka bukan derajat yang diambil, tapi kemerosotan drop langsung. Kata Allah, begitu dia. Ya. Lagi sholat dikata sawali, marah. Kadang malas marah, nggak sholat lagi, segitu kata Allah. Nah, ini ujian berarti. Nah, ketika ditimpa sakit juga ujian. Ya kan? Orang ingat, sakit itu macam-macam. Ada azab, ada uji. Dua. Ketika kita sakit ini, bila mana si fulan belum bertobat, dia sakit, maka ini bukan ujian. Apa? Azab. Mungkin dulunya pernah makan duit apa, mungkin pernah makan makanan yang haram, maka efeknya pengaruh. Sakitnya nggak sembuh-sembuh, tapi ini orang rajin sholatnya, ibadahnya rajin, bagus akhlaknya kata Allah. Oh, berarti ini ujian kata Allah, penghapus dosa. Ada lagi orang yang sakit tiba-tiba ambil ginjalnya, ya kan? Penyakit yang berat-berat. Nah, maka ini azab. Kalau udah azab, maka tolong dong kembali ke Allah. Doanya kita kembalikan ke tauhid-Mu ya Allah. Jadi setiap ujian, setiap masalah nggak mungkin nggak ketemu solusi. Ketemu nggak kira-kira? Ketemu nggak kira-kira? Pasti kalau orang beriman, gitu. Orang yang ngerti Allah, yang beriman kepada Allah, nggak mungkin ditimpa ujian dan nggak mampu. Ya galau-galau dikit wajar lah, kalau sehari mah wajar, gitu loh. Ya kan? Karena kita bukan manusia yang sempurna. Tapi kalau berpuluh-puluh tahun, sampai 5 tahun masa nggak kelar-kelar, berarti bukannya galau, ini dia stres. Coba kembali ke Allah, saya yakin pasti ada, betul nggak? Ya kan? Pasti ada. Balik ke Allah. Kalau udah kembali ke Allah, pasrah sama Allah, gitu loh. Ya Allah, saya punya masalah, mungkin buat saya berat, kan gitu doang. Bagi engkau, nggak ada yang berat. Jadi doanya nggak usah pakai digarang-garang. Sesuai kata hati, ya Allah, saya, kalau memang ini ujian saya, berikan saya kesanggupan untuk menerima ujian darimu ya Allah. Bagi engkau mudah, kalau saya susah. Turunkan kemudahan-Mu ya Allah. Itu. Tetap kita
Allah. Masuk penyakit sangat. Orang sakit, bisa ditimpa sakit dia nggak kembali ke Allah. Nah, boro-boro mau sembuh. Maka ditemukan jalannya sebelah kiri. Timbulnya syirik. Terus bapak ini penyakitnya dikejar orang, tetangga sebelah rambutnya keribu, kulitnya hitam so matang. Kalau dia pakai sabuk gesper, yang gede kopolnya, hujan dah pulang. Lewat dikit, orang keribu no. Setiap orang keribu ditandain, ini dia. Sujud nggak? Sujud terus. Tapi kalau kembali ke Allah, ya Allah, saya sakit. Engkau yang punya obat. Berikan saya obat yang terbaik pada Engkau, ya Allah. Kalau memang jalannya, berikan saya dokter yang baik. Jadi kalau udah kembali ke Allah, pasti Allah temuin jalannya, gitu loh. Tiba-tiba ada dokter yang ngobatin yang cocok, sesuai. Tiba-tiba ada pasien, ada orang alternatif yang cocok, kan gitu. Yang pas, kenapa? Enggak kronik, enggak syirik. Maka wajar kalau timpa sakit, tiba-tiba besok 2 hari sembuh. Nah, kan gitu. Paham ya? Paham nggak? Nah, kedua dari ujian, kembali ke tadi mana tuh lagi? Ujian ada teguran. Contoh, yang kaget nih, ditegur sama Allah, ya kan? Tadinya dia miskin, tiba-tiba katanya dikasih jadi kaya. Di saat dia kaya, lupa. Gak pernah sodako, gak pernah zakat, boro-boro ngasih orang miskin. Simpan, kehilangan duitnya. Jangan kaget, jangan pakai ngomong orang pintar. Ya kan? Hilang duit 10 juta, orang pintar 50 juta, habis tekor. Ada punya utang 40 juta, utangnya 10 juta, hilangnya. Ke dukun sini, dukun sono, pulang penasaran ke dukun sini, minta sono, minta sini, duitnya kembali. Padahal kalau kembali ke Allah, apa yang kurang kita? Hitung-hitungan silakan, kan gitu. Bapak zakat? Enggak. Berapa tahun nggak zakat? Wah, dari saya mulai usaha. Berapa usahanya? Berapa tahun lah? Saya usaha hampir 30 tahun. 30 tahun nggak pernah zakat. Wajar kalau Allah ambil 10 juta. Masih mending Pak, nggak dibakar rumahnya tuh. Kan gitu ya? Masih bagus Pak. Saya 1 juta. Coba. Nah, berarti kan teguran di sini. Kalau dia ingat kepada Allah, ya Allah, iya saya lupa. Maka ini teguran. Makanya kalau kita kehilangan, wajar. Udah, ikhlasin aja. Mau bentuk barang kita, motor pun sekalipun kalau hilang, udah ikhlasin aja. Bukan milik kita, semua titipan. Jangankan motor, kan gitu. Rumah semua harta benda titipan dari Allah. Mutlak milik Allah. Kapan pun Allah mau ambil silakan. Itu namanya orang beriman. Gitu. Motor hilang, panik. Belum lunas bayarannya. Ya kan? Cari orang pinter, deteksi di mana arahnya. Pada. Urusan Allah nggak bisa. Gitu. Ente mau kunci kayak gimana, kayak mau api, urusan Allah mah nggak tahu kita. Jangan kan di luar. Dalam aja bisa jebol. Paham tuh? Nah, kalau kita berpikir ingat kepada Allah, iya mungkin ada kurang. Udah ikhlasin. Nah, di saat kita ikhlas kepada Allah, kembali ke Allah, ingat kepada Allah, nah ini Allah balikin nih. Yang tadi motor hilang, tiba-tiba dibaliknya mobil 1. Paham gak? Kenapa? Ikhlasnya betul-betul ikhlas. Iya dia berikhlas dah. Iya dong, tapi masih mikirin. Ya kan? Ikhlas kan? Iya, ikhlas sudah. Di mulut, ikhlas di hati, rundel aja. Setan banget kok. Setan mampus, kusumpahin.
keluar kata-kata yang kotor, ya kan? Tapi kalau kita kembali ke Allah, hikmahnya besar. Oh, mungkin Allah ambil motor gua ini, mungkin gua kurang. Apa kurang sedekah, apa gua kurang zakat, apa kurang memberi. Ya udah, gua ikhlasin kan gitu. Kalau udah kata-kata ikhlas, nah udah tinggal tunggu sama Allah pasrah, ya Allah saya ikhlas. Maka di balik ini ada hikmahnya, gitu loh. Paham? Nah, ketiga kalau kita dikasih azab, kita nggak tahu. Azab cuma kita yang tahu. Paham? Jadi gini, ketika kita ditimpa ujian atau teguran atau azab sama Allah, lihat, dia grafik hidup kita. Semakin lama, semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun, habis. Sampai beras sebutir pun nggak dapet. Duit sepeser pun nggak megang. Tadinya megang duit puluhan juta, lama-lama habis. Ya kan? Nah, kenapa? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Wa in kafartum inna adabi. Apabila engkau tidak bersyukur kepadaku, azab yang besar. Azab macam-macam, bukan azab yang besar-besar doang. Paham tuh? Paham nggak?